Hi everyone, jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan nama saya Zahra Ratu Amelia dengan NIM 21231044, kelas pendidikan IPA C 2021. Video pembelajaran kali ini saya buat guna untuk menyelesaikan tugas proyek atau sebagai pengganti ujian akhir semester pada mata kuliah Mekanika IPA dengan dosen pengampu Bu Rani Oktavia SPD MPD. Selamat menyaksikan. Baiklah, materi yang akan saya bahas kali ini adalah momentum dan impuls. Ini adalah beberapa rincian materi yang akan kita bahas pada video kali ini. Tahukah teman-teman semua apa itu yang dimaksud dengan momentum? Momentum adalah ukuran kesukaran untuk menghentikan benda bergerak. Momentum merupakan besaran vektor dengan memiliki dimensi momentum yaitu MLT pangkat min 1. Momentum ini merupakan hasil kali antara massa benda dan kecepatan benda pada waktu tertentu. Apa yang dimaksud dengan impuls? Impuls merupakan ukuran seberapa besar gaya luar yang dapat mengubah momentum suatu benda. Impuls juga merupakan besaran vektor dengan dimensi impuls yaitu MLT pangkat min 1. Coba perhatikan ilustrasi berikut. Seorang anak akan melakukan fly-out seperti yang terlihat pada gambar di samping. Pada saat anak ini melakukan pukulan atau fly-out, maka bola baseball akan mendapatkan gaya rata-rata yang besar selama terjadinya tumbukan antara bola dan pemukul. Sehingga bola akan terlempar jauh dengan memiliki kecepatan yang besar dan cepat, dan juga mengalami tekanan selama selang waktu yang sangat sedikit atau singkat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai persamaan momentum dan impuls. Untuk persamaan momentum, yaitu persamaan momentum ini bergantung pada massa dan kecepatan benda tersebut, sehingga dapat dirumuskan yaitu P sama dengan M dikali V, di mana P sebagai momentum dengan satuan kilogram meter per sekon dan M sebagai massa dalam satuan kilogram dan V sebagai kecepatan dalam satuan meter per sekon. Selanjutnya kita akan membahas mengenai persamaan impuls. Persamaan impuls ini bergantung pada gaya dan selang waktu, sehingga dapat dirumuskan sebagai I sama dengan F dikali delta T, di mana I sebagai impuls dalam satuan Newton sekon dan F sebagai gaya dalam satuan Newton dan delta T sebagai selang waktu dalam satuan sekon. Ada hubungan antara momentum dan impuls. Impuls juga merupakan perubahan momentum suatu benda. Gambar berikut dapat menjelaskan bahwa sebuah benda bermassa M bergerak dengan kecepatan mula-mula V1, kemudian diberikan gaya tetap sebesar F dalam selang waktu delta T, sehingga kecepatannya berubah menjadi V2. Pada peristiwa ini, hubungan momentum dan impuls dapat dituliskan dalam persamaan berikut. Selanjutnya yaitu hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum ini adalah apabila gaya eksternal yang bekerja pada suatu sistem adalah sama dengan 0, maka jumlah semua vektor momentum benda akan tetap konstan. Rumus hukum kekekalan momentum dapat dilihat pada persamaan di bawah. Selanjutnya ada koefisiensi restitusi, perbandingan antara nilai selisih kecepatan kedua benda sebelum dan setelah tumbukan, dapat dirumuskan sebagai E sama dengan min V aksen 1 dikurang V aksen 2 per V1 dikurang V2, di mana E besar dari 0 dan kecil dari 1. Nilai koefisiensi restitusi menunjukkan kelentingan benda pada peristiwa tumbukan. Untuk selanjutnya yaitu mengenai tumbukan.
Tumbukan ini merupakan peristiwa yang terjadi ketika dua benda atau lebih saling memberikan gaya yang relatif kuat dalam waktu yang singkat. Tumbukan ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu tumbukan lenting sempurna, di mana dua benda dikatakan melakukan tumbukan lenting sempurna jika momentum dan energi kinetik kedua benda sebelum tumbukan sama dengan momentum dan energi kinetik setelah tumbukan. Dengan kata lain, pada tumbukan lenting sempurna berlaku hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi. Selanjutnya yang kedua yaitu tumbukan lenting sebagian. Tumbukan lenting sebagian adalah tumbukan antara dua benda yang jumlah energi kinetiknya sesudah terjadi tumbukan lebih kecil dibandingkan dengan jumlah energi kinetiknya sebelum terjadi tumbukan. Selanjutnya yang ketiga yaitu tumbukan tidak lenting sama sekali. Pada tumbukan tak lenting sama sekali, benda yang bertumbukan akan melekat satu sama lain. Oleh karena itu, kecepatan benda setelah bertumbukan sama. Selanjutnya ada aplikasi tumbukan dan hukum kekekalan momentum. Yang pertama ada ayunan balistik. Ayunan balistik ini digunakan untuk mengukur kecepatan peluru dengan menggunakan persamaan di samping. Yang kedua yaitu adanya roket. Roket ini berlaku hukum kekekalan momentum. Saat roket diam, momentumnya sama dengan 0 dan kecepatan akhir roket ini bergantung pada kecepatan semburan gas dan jumlah bahan bakar yang dibawanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.